Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley pergi, para penonton tidak tinggal di pavilion King Chen untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mereka juga pergi satu demi satu dan berlari ke semua bagian kota Qingling. Namun, ketika mereka pergi, ada lebih banyak bicara di mulut mereka, dan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh kota Qingling, yang diketahui semua orang dan menarik perhatian semua orang. Apa yang terjadi hari ini terlalu menakjubkan. Pertama, Jiang Qianjue memimpin sekelompok tetua dari Seven Star Valley ke pavilion King Chen, kemudian Jiang Qianjue dan Chu Xingyun berjabat tangan, dan kemudian Fu Xiaochen membuat penampilan yang kuat dan akhirnya kedua belah pihak membeku. Semua ini tampaknya menunjukkan satu hal, Seven Star Valley akan segera membawa pergolakan. Namun, dibandingkan dengan beberapa di antara mereka, kerumunan lebih peduli tentang pembukaan Gunung Tianshan. Gunung kuno yang ditangguhkan ini, gunung emas masih melekat misterius, dan bahkan orang-orang kuat top seperti Fu Xiaochen hampir terbunuh oleh ini. Mereka sangat ingin tahu, gunung ini, pada akhirnya berapa banyak rahasia dan sumber daya yang disembunyikan. 3 hari kemudian, Mitianshan dibuka. Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley, termasuk Chu Xingyun, akan memasuki Gunung Mitian untuk mencari tahu. Pada saat itu, semua keraguan dan keingintahuan akan terungkap di depan mata semua orang, yang membuat mereka jauh di dalam hati mereka, mengeluarkan keingintahuan yang kuat dan tidak bisa menunggu. Di bawah tatapan panas ini, Chu Xingyun dan Fu Xiaochen melirik perlahan ke pavilion King Chen. Ketika mereka memasuki pavilion King Chen, Chu Xingyun mengatur susunan spiritual sesuka hati. Sepenuhnya terisolasi. Ayah, apa yang sedang terjadi, mengapa kamu tiba-tiba membuat keputusan seperti itu? Begitu dia memasuki aula, Su Jingan mengerutkan kening, dan menatap Fu Xiaochen dengan keraguan. Di sampingnya, Su Muzao juga sama, wajah Kiao penuh teka-teki. Setelah tembakan Chu Xingyun, Fu Xiaochen telah mengusir cacing emas langit. Dengan istirahat singkat mereka bisa memulihkan masa kejayaan mereka. Mereka tidak perlu takut pada Jiang Qianju dan para tetua Qixinggu dan bisa mendapatkan kembali inisiatif. Namun, ketika Fu Xiaochen menembak, keduanya dengan tajam memperhatikan bahwa Fu Xiaochen benar-benar memiliki reservasi dan dengan sengaja berpura-pura tidak mengusir cacing-cacing langit. Dia juga meminta Jiang Qianju dan sekelompok tetua dari Seven Star Valley untuk memasuki pegunungan dan mencari yang berharga. Sumber daya praktik. Bukankah ini cara Jiang Qianjue benar? Su Xiaozao dan keraguan Su Jingan, Fu Xiaochen dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tersenyum pahit, mulutnya baru saja terbuka, tetapi mendengar suara Chu Xingyun datang, ini adalah pengaturan saya, alasan mengapa saya tidak menjelaskan kepada Anda sebelumnya, yang pertama adalah memutuskan secara tiba-tiba, dan yang kedua adalah untuk melumpuhkan Jiang Qianju sehingga dia tidak bisa melihat jejak konspirasi. Chu Xingyun duduk di kursi kayu, mengambil cangkir teh, dan menghirup teh dengan lembut. Ekspresinya tampak sangat tenang. Kata-katanya membuat Su Muzao dan Su Jingan semakin bingung, dan keraguan di matanya lebih serius. Setelah kontak singkat, saya menemukan bahwa Jiang Qianjue lebih berhati-hati dan lebih toleran. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah didukung oleh hampir semua penatua Seven Star Valley. Dia memiliki kekuatan besar di tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan Master Fugu telah kembali ke masa kejayaannya, sulit untuk mengguncang posisinya. Chu Xingyun menatap 3 orang di depannya, dan berkata perlahan, lebih penting lagi, ketika saya dan Jiang Qianju bertemu, saya menemukan gambar hantu dari pegas emas kuno di laut spiritualnya. Pegas emas kuno ini berasal dari Gunung Mitian. Ini adalah rahasia terbesar Gunung Mitian, yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa ia telah memperoleh kendali parsial atas Gunung Mitian. Setelah mendengarkan pernyataan Chu Xingyun, mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana. Kontak Chu Xingyun dengan Jiang Qianju tidak terlalu lama, dan itu bahkan bisa dikatakan sangat singkat, tetapi tanpa diduga, Chu Xingyun bisa melihatnya dengan teliti. Kejelasan hanya mengerikan. Karena Jiang Qianjue memiliki kendali atas Mitianshan, maka dia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita ketika dia memasuki Mitianshan, terutama Tuan Loyun, dengan temperamennya yang menyeramkan, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Khawatir, di matanya, kekuatan Chu Xingyun kuat, tetapi pada akhirnya itu adalah kondisi yin dan yang, bukan lawan Jiang Qianju. Terlebih lagi, di samping Jiang Qianjue, ada sekelompok yin dan yang orang kuat, serta Mitianshan yang misterius. Jika dia benar-benar menembak, Chu Xingyun sedang berburu. Tenang, trik kecil Jiang Qianjue, aku bahkan tidak memikirkannya. Jika bukan karena melihatnya, itu akan berguna. Di luar pavilion King Chen, dia sudah menjadi tubuh yang dingin.
Chu Xingyun mengangkat bahu. Suara itu biasa saja, tetapi kata-kata itu jatuh di telinga ketiganya, tetapi mereka membuatnya terpana tanpa sadar berpikir bahwa Chu Xingyun sedang bercanda. Sebelum mereka bisa mengajukan pertanyaan, Chu Xingyun melambaikan tangan, dan dua gulungan terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan jatuh dengan mantap di depan Su Muzhao dan Su Jing'an. Su Muzhao dan Su Jing'an saling memandang sejenak, dan segera membuka gulungan itu. Ada sebuah gunung yang dilukis di atasnya. Ada banyak tanda di sekitar gunung itu, dan ada penjelasan rinci di sisi kanan gulungan itu. Gulungan ini adalah catatan terperinci dari semua alam rahasia rumah gua di Gunung Mitian, bahkan beberapa formasi spiritual dan metode pemecahan formasi. Setelah kalian berdua memasuki Gunung Mitian, kamu mengikuti rute di sisi gulir hindari pengejaran dan pergi ke area rahasia berbagai gua untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan petualangan. Tepat setelah kata-kata Chu Xingyun, pikiran Su Muzhao dan Su Jing'an meledak. Gunung menjulang tinggi di atas gulungan ini sebenarnya adalah Gunung Mitian. Adapun tanda kompleks ini, apakah mereka semua adalah daerah rahasia Gunung Mitian? Anda harus tahu bahwa Chu Cuyun sebelumnya memasuki Gunung Miantian berkali-kali dan tidak asing dengan Gunung Miantian. Semua alam rahasia rumah gua dan organ-organ susunan roh semua dihafal jauh di dalam pikiran saya. Tidak sulit untuk diingat. Jiang Qianjue berhati-hati, tetapi dia juga memiliki rasa kesombongan dan berpikir bahwa dia telah menguasai situasi secara keseluruhan. Dia tidak memerhatikan siapapun. Dia dan sekelompok tetua pasti akan lalai ketika mereka memasuki Gunung Mitian. Selama periode ini, ada kerja sama Tuan Fu dan Fu Gu. Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak. Matanya memandang Fu Xiaochen, kepalanya tersentak dan gulungan lainnya jatuh. Fu Xiaochen membuka gulungan itu dengan keraguan, hanya sekilas, seluruh wajahnya berubah secara drastis, mula-mula terkejut, lalu ragu, dan akhirnya mengeluarkan suara emosi yang kental. Suara itu berkata dengan terkejut, Tuan Pavilion Loyun, ini, kau datang apakah sudah diatur sebelum mencapai Seven Star Valley? Menghadapi pertanyaan retorika ngeri Fu Xiaochen, Chu Xingyun tersenyum, dan tidak banyak bicara, hanya untuk melihat bahwa dia memalingkan muka dan memandang Gunung Mitian dalam kehampaan, berkata dengan senyum di mulutnya, semuanya sudah diatur, dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu cahaya emas ke-9 mekar. Mendengar kata-kata itu, mata Su Muzhao dan Su Jing'an tiba-tiba membeku. Mereka melihat gulungan di tangan mereka dan Chu Xingyun, dan mereka dipenuhi dengan takjub. Kemudian mereka menyadari betapa menakjubkannya strategi Chu Xingyun. Perasaan ini juga ada dalam hati Fu Xiaochen. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kalimat yang beredar di lembah Qixing, Luo Yun menembak Wan Jian, dia begitu bersemangat ke langit sehingga He Xiongzai, menggunakan pedangnya dan memutuskan untuk mengapung awan. Sekarang, dia dengan tulus merasa bahwa kalimat ini terlalu tipis untuk menggambarkan Chu Xingyun sama sekali. Untuk prajurit, periode 3 hari sangat singkat dan berlalu dalam sekejap mata, tetapi bagi orang-orang kota Qingling pada saat ini, itu sebanding dengan hari-hari dalam setahun. Namun, dibandingkan dengan keributan di luar, Pavilion Qingchen masih diam. Chu Xingyun duduk dengan damai di halaman, dengan kekuatan spiritualnya, bernapas secara merata, seolah-olah dia telah bergabung ke sisi dunia ini. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba membeku, hanya untuk melihat Gunung Tianshan yang sunyi tiba-tiba mekar pada saat ini. Banyak cahaya keemasan. Cahaya emas menyebar dalam kekosongan, dan tumpang tindih berat, sehingga seluruh kota Qingling diterangi. Sesuatu terjadi. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dengan terkejut, dan melihat bahwa cahaya emas berubah menjadi riak-riak, dengan Gunung Mitian sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Ketika cahaya emas ke-9 muncul, kekuatan spiritual dari seluruh dunia tiba-tiba meledak dengan keras menjadi dengungan memekakan telinga. Suara memanggil. Di puncak, Jin Mang memadat, kemudian di mata orang banyak yang terkejut, sebenarnya memadat menjadi sosok yang sia-sia. Sosoknya, dengan jubah emas, fitur wajah sedikit kabur, tetapi momentumnya sangat mengerikan, seolah-olah dapat menekan kekosongan, membuat dunia tiba-tiba sunyi dan mati. Ini adalah paksaan yang mengerikan. Apakah orang ini pemilik Gunung Mitian? Kerumunan melihat pemandangan itu dengan kaget dan sangat bersemangat sehingga mereka bahkan tidak bisa mendeteksi Jiang Qianju dan para tetua lembah 7 bintang, yang sudah bergegas ke tanah. Di sini, ini adalah Kaisar Wu Tian. Mata Jiang Qianjue menatap hantu yang kosong. Dia cukup beruntung untuk memasuki Gunung Mitian dan menginjakan kaki di mata air kuno yang misterius. Dia secara alami tahu bahwa tidak ada rahasia. Di belakangnya, sekelompok tetua Qixinggu juga menatap sosok Ling Tian, matanya memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat mulutnya dengan rakus, ranah rahasia Kaisar, terlalu menggoda bagi mereka untuk mengambil risiko hidup mereka untuk direnggut. Memanggil, memanggil, memanggil. Pada saat ini, suara menusuk dari udara yang pecah berdering, dan Chu Xingyun, yang berpakaian hitam, muncul di kekosongan. Di belakangnya, Su Muzhao dan Su Jing'an, keduanya menatap Mi Tianshan dengan rasa ingin tahu, dan hati mereka terkejut. Mau tidak mau merasakan rasa kagum yang kuat. Gunung emas ke-9 berat mekar, Mi Tianshan telah resmi dibuka, semuanya tolong.
Chu Xingyun tertawa ringan, suaranya jatuh, dan di bawahnya, hati banyak orang yang melompat cepat. Buru-buru. Pada saat ini, seseorang serak dan segera ada kerusuhan di mana-mana di kota Qingling, hanya untuk melihat puluhan tokoh menukik ke dalam kehampaan, seperti belalang, bergegas menuju Gunung Mitian. Mitianshan baru saja membuka. Ada banyak rahasia dan sumber daya yang tak ada habisnya di dalamnya. Tentu saja, ini akan membuat orang merasa serakah. Bahkan jika mereka berjuang untuk hidup mereka, mereka harus mencobanya. Melihat adegan ini, ekspresi Chu Xingyun di wajahnya tetap tidak berubah, dan bahkan gelombang ombak tidak naik. Demikian pula, Jiang Qianju tidak membuat gerakan apapun, dan dia mendengus dengan dingin di mulutnya, sekelompok orang bodoh. Segera setelah ini dikatakan, dalam kehampaan, ratapan-ratapan datang, dan kerumunan yang dengan sengaja membobol Gunung Mitian, saat tubuh menyentuh tenda emas yang terang, itu meledak secara instan, dan berubah menjadi langit kabut darah, mati. Nayat, setelah melihat ini, kerumunan di bawah terpana, dan beberapa orang yang dengan bersemangat mencoba untuk berhenti-berhenti dan merasakan hawa dingin di tulang belakang. Gunung Mitian penuh dengan formasi roh, dan yang lemah dan yang muda datang ke dalamnya. Tidak ada kehidupan untuk 10 kematian. Bahkan jika Anda melewati rumah-rumah emas yang berat, Anda akan mati dalam bahaya. Orang-orang itu sekarang adalah contoh terbaik. Jiang Qian benar-benar dingin, suara itu berkata, biarkan orang-orang di bawah bergidik, tetapi untungnya mereka tidak memaksanya seperti gunung, jika tidak mereka sudah kembali ke Jiuquan. Setelah Jiang Qianjue menyelesaikan pidatonya, dia menatap Chu Xingyun, dan berkata dengan senyum di mulutnya, Tuan Chu adalah tamu terhormat di Seven Star Valley saya. Saya tidak punya alasan untuk diabaikan, atau tolong-tolong dulu. Oke, kalau begitu aku lebih suka bersikap hormat dan patuh. Chu Xingyun tidak sopan. Dia berbalik ke Su Muzhao dan Su Jingan, menjentikkan ke dalam 3 cahaya dan bayangan, dan memasuki Gunung Tiantian terlebih dahulu. Melihat kembali Chu Xingyun yang berkedip, senyum di wajah Jiang Qianju menghilang, dan niat dingin dan membunuh mekar, Sen berkata, Chu bermarga, sadarilah ini, Gunung Mitian ini akan menjadi penguburan Anda tanah tulang. Begitu suaranya jatuh, dia mengambil langkah maju dan memimpin sekelompok tetua dari Seven Star Valley untuk segera mengikuti langkah Chu Xingyun. Setelah Jiang Qianjue memasuki Gunung Midian, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi ruang di sekelilingnya, dan matanya hitam, tetapi dia segera memulihkan cahaya lagi, dan pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang kuat muncul di wajahnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ada dunia yang sangat luas di depannya, dan pada saat ini, dia berdiri di lereng yang tinggi, di sekitar tubuhnya ada kilatan cahaya yang berkelanjutan, dan seorang penatua terkenal Kixinggu muncul keluar. Setiap orang yang memasuki Gunung Mitian akan berkumpul di sini. Dengan kata lain, ketiganya juga di dekatnya, dan mereka akan segera menyelidiki lingkungan. Setelah mereka ditemukan, tidak peduli siapa mereka, mereka akan langsung menembak. Jiang Qianjue memiliki niat membunuh yang kuat, hanya melangkah ke Gunung Mitian, saya tidak sabar untuk menyingkirkannya, mencoba membunuh Chu Xingyun di tempat. Ketika bahasa itu jatuh, ke-35 penatua itu tidak berani ragu-ragu. 3 atau 5 menjadi mitra. Mereka segera memblokir seluruh kehampaan dengan kesadaran spiritual, dengan hati-hati memeriksa sekeliling, dan memancarkan pedang yang cerah dan berwarna-warni, yang sudah ada di tangan mereka. Jiang Qianjue juga menembak, dia melihat matanya terpejam, gas nirvana mekar ke dunia ini, dengan tajam memantau gerakan-gerakan di sekitarnya, bahkan jejak angin tidak bisa lepas dari detektifnya. Tapi yang membingungkannya adalah bahwa tidak ada napas dari Chu Xingyun, atau bahkan jejak, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Penatua-penatua, saya telah menyelidiki dengan seksama lingkungan sekitar, dan tidak menemukan jejak mereka. Pada saat ini, sekelompok penatua juga kembali, memandang Jiang Qianjue dengan aneh. Tidak ada Chu Xingyun dalam beberapa puluh mil. Nafas 3 orang. Pada saat ini, wajah Jiang Qianjue menjadi kemerahan, dan dia merasa sedikit malu. Setelah dia batuk beberapa kali, ekspresinya menjadi tenang lagi, dan dia berkata, 3 orang itu sangat licik, tetapi bahkan jika mereka licik, mangsa, tetapi juga ingin melarikan diri dari perburuan pemburu. Ketika Jiang Qianjue berbicara, matanya sudah diselimuti rumah-rumah besar emas, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba mendongak. Rumah-rumah emas membumbung ke langit dan benar-benar selaras dengan langit dan bumi. Setelah itu, gunung emas perlahan terkondensasi, perlahan terbentuk, dan akhirnya berubah menjadi peta fusi. Peta itu melukiskan gunung yang tinggi. Itu adalah gunung yang luar biasa, tetapi peta itu tidak lengkap, dan hanya setengahnya yang bisa dilihat secara samar-samar. Aku sudah mengendalikan bagian dari Gunung Mitian, dan aku dapat dengan mudah memantau semua tempat dengan mengembunkan kekuatan spiritual. Selama mereka muncul, aku dapat mengunci posisi mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan mau lepas dari telapak tanganku. Jiang Qian benar-benar berkata dengan percaya diri, pikirannya bergerak sedikit, dan peta itu tampak hidup, menjadi lebih jelas dan lebih jelas.
Suara kecil teredam keluar, dan 3 titik cahaya perlahan muncul di peta, berkedip dan berkedip, kecepatannya sangat cepat. Jiang Qian sangat kecewa, ada tawa sombong di mulutnya, tetapi pada saat ini, keduanya tempat Dao Guang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa lagi ditampilkan di peta. Namun, pada saat lalu, 3 titik cahaya muncul lagi, bergegas di daerah lain, jejaknya aneh dan sulit untuk ditentukan, berkedip dan berkedip, tidak ada keteraturan sama sekali. Jiang Qianji hendak berbicara untuk membunuhnya sekarang, tetapi setelah melihat adegan ini, kata-kata di tenggorokannya tiba-tiba membeku, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Adapun para penatua dari Seven Star Valley, mereka menutup mulut mereka satu persatu, dan tidak ada pemahaman diam-diam, tetapi mereka hanya melihat Jiang Qianju dan peta spiritual di tangannya. Suasana ruang itu sangat memalukan. Mi Tianshan baru saja dibuka, kerusuhan spiritual, nafas kuno, di mana-mana tidak dapat diprediksi. Setelah kekuatan spiritual berangsur-angsur stabil, belum terlambat bagi penatua Jiang untuk mencari. Setelah waktu yang lama, seorang tetua kekar Kixinggu membuka mulutnya, yang membuat Jiang Qianju menemukan langkah-langkahnya. Aku melihat wajahnya berkedut beberapa kali, dan tersenyum dan mengangguk. Para tetua lainnya juga memalingkan wajah dengan bijaksana, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Itu seperti pegunungan liar di zaman kuno, dengan pohon-pohon tinggi dan batu-batu aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan suasananya sangat kuno. Perubahan. Jika Anda melihat ke kejauhan pada saat ini, Anda dapat melihat bintik-bintik cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk bintik-bintik cahaya itu berbeda, besar atau kecil, dan kilau yang ditampilkannya juga berbeda, misterius dan tidak diketahui. Sebelum memasuki Gunung Mitian, Jiang Qianjue mengatakan bahwa Gunung Mitian adalah gerbang leluhur kuno dan juga tempat budidaya Kaisar Wutian, penuh dengan petualangan dan sumber daya, dan itu bernilai luar biasa. Titik-titik cahaya inilah tempat petualangan dan sumber daya berada. Namun, Jiang Qianjue dan sekelompok tetua tidak terburu-buru untuk menembak tetapi mengarahkan mata mereka pada peta spiritual. Lebih tepatnya, mereka menatap 3 titik cahaya pada peta spiritual. Dalam pandangannya, semua petualangan dan sumber daya Mi Tianshan telah jatuh ke tangan mereka. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah untuk memburu Chu Xingyun, Su Jingan dan Su Muzhao. Begitu ketiganya mati, mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan sumber daya belum terlambat. Dengan berlalunya waktu, sekelompok orang berdiri di tempat, mata mereka lebar dan tidak bergerak, dan gambar itu tampak cukup lucu. Ketika mereka merasa sedikit tidak sabar, 3 titik cahaya akhirnya berhenti berkedip dan stabil sepenuhnya, masing-masing terletak di area geografis berjauhan. Kamu segera dibagi menjadi 2 cara, pada saat yang sama, kamu menembak dan membunuh dengan kecepatan lebih cepat. Mata Jiang Qianjue menyala tajam, suara itu jatuh, dan para tetua telah berpisah satu sama lain, bergerak dengan kecepatan penuh, mengejar 2 titik cahaya. Bunuh masa lalu. Jiang Qianji tidak ragu-ragu. Setelah mengenali arahnya sedikit, tubuhnya meledak sok, mengguncang tanah dan mengguncangnya, mengejar dan membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan awan-awan berhamburan demi senti. Berani membuatku sangat malu, bahkan jika kamu mati, kamu masih tidak ingin mati dengan bahagia. Jiang Qian benar-benar masih menghargai hal-hal barusan, kecepatan meningkat lagi, dan segera datang ke aliran gunung yang tersembunyi. Dia dengan cepat jatuh dari kehampaan, kesadaran rohaninya menyebar, dan ketika dia akan membunuhnya, tanpa peringatan, titik cahaya pada peta kekuatan spiritual menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia jauh dari sini. Ini, Jiang Qian tercengang, sarana investigasinya yang paling percaya diri gagal lagi. Setengah bulan yang lalu, ketika saya melangkah ke Gunung Mitian, saya secara tidak sengaja menginjak mata air keemasan kuno dan mendapatkan setetes mata air emas. Dengan bantuan setetes mata air emas ini, saya tidak hanya melangkah ke nirvana, tetapi juga mengikuti Mi Tianshan ada jejak koneksi, dan secara logis, fenomena ini tidak akan pernah terjadi, apakah itu hanya kebetulan? Jiang Qianju menghibur dirinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat lagi ke peta Lingli. Pada saat itulah dia terkejut menemukan 2 titik cahaya lainnya juga menghilang, dan posisinya masih berubah. Penatua Jiang, ketika kami tiba di tempat tujuan, kami tidak mendapat apa-apa dan tidak ada jejak di sekitar kami. Penatua Jiang, kita sama. Setelah susu, 2 suara berturut-turut terdengar. Para tetua dari Seven Star Valley berkumpul dari seluruh tempat, ekspresi mereka di wajah mereka sedikit aneh. Mereka memandang Jiang Qianjue dan menemukan bahwa seluruh ekspresi Jiang Qianjue sangat dingin, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Sudah ada beberapa orang. Tangkap, terus membunuh, kamu harus menemukan ketiga orang itu. Raungan keluar dari mulut Jiang Qianju, dan seperti binatang buas, hati para sesepuh ini melompat-lompat, tidak berani bicara banyak, dan berlari lagi ke semua bagian Gunung Tianshan. Gunung Mitian adalah reruntuhan gerbang leluhur Mitianzong, yang mencakup wilayah alam yang luas. Karena tersebar di seluruh dunia rahasia, ia memiliki ribuan roh dan banyak institusi. Meskipun memiliki banyak kesempatan, bukan orang biasa yang dapat berjalan dengan bebas. Di hutan lebat, ada flat kosong.
Saat ini, sekelompok tokoh berkumpul di tanah datar. Itu adalah Jiang Qianju dan 35 tetua dari Lembah Bintang 7. Saya melihat mereka berdiri, tidak mengatakan apa-apa, dan memiliki ekspresi yang aneh. Jiang Qianjue berdiri di tengah. Dia masih memiliki peta spiritual yang tergantung di depannya. Ada 2 titik cahaya yang berkedip di peta. Lokasi itu sangat misterius. Banyak barang anjing. Tiba-tiba, Jiang Qianju meledak dengan raungan, dia melambai seperti orang gila, melambaikan tangannya, menghancurkan peta spiritual, menghancurkan tenda emas di tubuhnya, merobek ribuan retakan di tanah, dan benar-benar menghancurkan pohon-pohon tinggi. Patah, dalam sepasang murid, tidak ada emosi lain yang akan terlihat kecuali kemarahan. Melihat itu, para penatua Qixinggu mundur, dan desahan samar tidak bisa membantu. Selama 2 hari terakhir, mereka mengejar dan membunuh Chu Xingyun, atau mengandalkan pengetahuan spiritual untuk mencari, atau mengandalkan peta spiritual untuk mencari, siang dan malam, dan tidak berani mengendur. Tetapi sebagai hasilnya, mereka masih tidak menemukan apapun. Setiap kali mereka datang ke lokasi yang ditandai pada peta Lingli, posisi titik cahaya akan berubah, dan mereka akan bergegas dan berubah lagi dan lagi, yang akan sia-sia. Apa yang membuat mereka merasa lebih menyebalkan adalah bahwa kadang-kadang mereka memburu dengan kecepatan penuh. Ketika mereka tiba di tempat itu, masih belum ada 3 sosok Chu Xingyun, tetapi sumber daya berharga di sekitar mereka diambil dan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, situasi ini benar-benar memicu kemarahan mereka, tetapi dengan pengejaran tanpa hasil yang berkelanjutan, kesabaran mereka mulai hilang, panik dan tidak tahu harus pergi kemana. Selain itu, mulai dari kemarin, 3 titik cahaya tiba-tiba menjadi 2 titik cahaya, kemana titik cahaya lainnya pergi. Mereka tidak tahu, dan tidak ada jejak sama sekali. Mereka hanya bisa berspekulasi tanpa pandang bulu. Jika bukan karena kultivasi mereka yang dalam dan pikiran yang teguh, saya mungkin sudah runtuh saat ini. Saat memikirkan hal ini, para tetua membuka mulut mereka dan menghela nafas, bahkan lebih tak berdaya mereka melewati Jiang Qian dengan putus asa. Di sana, hutan lebat asli tidak ada lagi. Ada puing-puing dan kerikil di mana-mana, dan tanah retak satu demi satu, dan akhirnya berkumpul di kaki Jiang Qianju, suasana pembusukan lolos. Jiang Qianjue berdiri di tempat, kekuatan spiritual melilitnya, dan itu masih agak menyeramkan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, mata merahnya bergetar, dan berkata dengan suara kecemasan dan korupsi, "Ayo berpisah, teruskan mengumpulkan sumber daya budidaya dan mengejar pembunuhan, Anda harus turun tangan." Setelah mengatakan ini, Jiang Qianjue menendang tanah dengan 2 kaki, dan tanahnya benar-benar retak, tubuhnya naik ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman Gunung Mitian. Sekelompok tua-tua memperhatikan punggung Jiang Qianjue, dan tahu dalam hatinya bahwa Jiang Qianjue benar-benar marah. Saya takut dia akan menggunakan cara nyata untuk secara paksa menemukan Chu Xingyun dan 3 lainnya. Namun, dibandingkan dengan ini, para tua-tua semua melepaskan rasa lega dari mata mereka. Setelah tertawa kecil beberapa kali, mereka meninggalkan tempat itu. Mereka telah lama tamak akan sumber daya berharga dari Gunung Mitian, dan sekarang mereka akhirnya bisa mendapatkannya. Di mata dan pikiran mereka, mereka tidak dapat memegang apapun selain sumber daya ini, dan mereka tidak memperhatikan bahwa mereka ada di langit Jiang Qianjue. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bergulung di sudut yang gelap. Angin sepoi-sepoi ini, sangat aneh, benar-benar mengungkapkan nafas iblis, dan bangkit, mengikuti Jiang Qianju sepanjang jalan, bertiup ke kedalaman Mitianshan tanpa menyadarinya. Luo Yun. Ketika melihat wajah tampan ini, Jiang Qian tiba-tiba merasa bingung, seolah-olah seluruh dunia berputar, sampai dia memutuskan bahwa dia tidak berhalusinasi, sangat sulit untuk mengucapkan 2 kata. Untuk Tuan Chu yang tidak terduga ini, banyak penatua dari Seven Star Valley bertanya-tanya apakah dia adalah Chu Xingyun, tetapi Jiang Qianju tidak pernah berpikir begitu, dan bahkan berbicara berkali-kali untuk membuktikan sudut pandangnya, sangat percaya diri. Terutama setelah dia bermain dengan Chu Xingyun, dia lebih tegas dalam pikirannya dan tidak pernah menghidupkan kembali keraguan. Namun, ketika fakta ada di depannya, Jiang Qianjue merasakan wajah panas, malu untuk masuk ke tanah. Dugaannya salah sejak awal, dan itu sangat salah. Nama keluarga adalah Chu, Si Wei telah mencapai 4 tingkat Yin dan Yang, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Jingan. Dia memiliki temperamen sombong dan kebencian. Saya seharusnya sudah menebak identitas Anda sejak lama. Jiang Qianju mengambil beberapa napas dalam-dalam, masih merasa gelisah. Tercekik di hatiku. Sebenarnya, Jiang Qian sama sekali bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia berhati-hati dan dapat dengan mudah melihat melalui penyamaran orang lain. Jika tidak, dia tidak bisa diam-diam mengendalikan kekuatan Qixinggu. Alasan mengapa dia akan tertipu adalah karena cara penyamaran Chu Xingyun terlalu tinggi dan dalam, tidak menyembunyikan perilaku atau mengubah temperamen dan kebiasaannya, semuanya sesuai keinginannya. Tapi semakin sering ini, semakin sulit bagi orang lain untuk melihat.
Lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa Chu Xingyun adalah tukang reparasi pedang, jago dalam ilmu pedang, dan keadaan kendo tidak dapat diprediksi. Jadi ketika dia memegang jiwa orang mati dan mengendalikan nyala kematian, tidak ada yang akan saya berpikir bahwa orang ini akan menjadi penguasa pavilion Wanjian yang terkenal. Laut roh Fu Xiaochen berangsur-angsur runtuh karena serangga surgawi, dan dia tidak bisa menutup pintu sepanjang hari, tetapi begitu kamu muncul, dia berpura-pura sembuh, dan sebagai penguasa lembah 7 bintang, kamu diizinkan memasuki Gunung Celestial. Semua ini harus menjadi rencanamu. Memasuki Gunung Mitian hanya untuk menemukan cara untuk membantu Fu Xiaochen menyingkirkan Mitian Goldworm. Tapi aku bisa memberitahumu sekarang bahwa cacing emas Mitian adalah Zek kuno. Gunung Mitian telah dijaga selama beberapa generasi. Setelah diserang ke dalam tubuh, tidak dapat dikatakan bahwa Fu Xiaochen, yang merupakan suku Nirvana, sulit untuk menolak bahkan Kaisar Wu Qiang. Dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya dengan aman. Dengan kata lain, Fu Xiaochen sudah fana. Luo Yun, kamu juga generasi burung hantu, mengapa kamu harus berusaha pada manusia yang fana? Selama kamu bersedia untuk menarik diri dari masalah ini, aku tidak dapat melakukan apa-apa yang terjadi sebelumnya, dan kamu dan aku tidak membuat sungai. Jiang Qianju sangat jelas tentang perbuatan Chu Xingyun. Dia tahu betul bahwa pemuda kulit hitam di depannya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tangannya dan tidak ingin berbenturan dengannya. Lebih tepatnya, dia tidak mau berselisih dengan Chu Xingyun saat ini. Ketika dia mendapat warisan Kaisar Wu Tian, Jiang Qian benar-benar ingin mendapatkan seluruh gurun utara. Chu Xingyun menyerah atau ada di tempat. Bunuh. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Jiang Qianjue. Dia sedikit mengernyit dan menemukan bahwa Chu Xingyun tidak menjawab dengan keras, masih mendekati langkah demi langkah, seperti iblis tertinggi, cahaya ajaib yang meluap untuk membantai kuartet. Si bodoh, benar-benar sedih. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, saya melihat bahwa dia menggelengkan kepalanya, mencengkeram kekosongan di telapak tangan kanannya, pedang lubang hitam diselubungi, dan cahaya hitam tak berujung jatuh langsung dari kekosongan, membuat kecemerlangan pegas emas kuno agak redup. Melihat ini, kulit Jiang Qianjue berubah, dan menjadi dingin dan dingin, berkata dengan dingin, saya dengan baik hati memberi Anda cara hidup, tetapi Anda begitu tidak bisa dijelaskan, jangan lupa Anda hanya orang-orangku. Di pavilion King Chen hari itu, Jiang Qianju dan Chu Xingyun bertarung, dan di mata Jiang Qianju, jika bukan tembakan tiba-tiba Fu Xiaochen untuk diblokir, Chu Xingyun sudah terbunuh oleh kekuatannya. Mendengar kata-kata Jiang Qianjue, Chu Xingyun berhenti dengan cepat menyeringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, benarkah? Maka kamu bisa mencobanya dan melihat siapa yang kalah. Setelah ini, cahaya lubang hitam mekar dari tubuh Chu Xingyun. Setiap cahaya pedang seperti pedang yang paling kuat. Kekuatan pedang terkondensasi, dengan suasana kehancuran yang mengerikan, langsung menekan udara dan menutupi Jiang Qianjue. Tubuh. Ekspresi Jiang Qianji mengental, dan di atas kepalanya, piton berkepala dua besar muncul lagi. Kali ini, tubuh piton berkepala dua bahkan lebih besar, seperti binatang buas kuno yang nyata. Chu Xingyun melangkah maju dan muncul tepat di depan piton berkepala dua. Dia mengencangkan pedang lubang hitam. Cahaya pedang menyapu seperti embusan angin dan jatuh di tubuh piton berkepala dua, merobeknya dengan mudah. Kecepatan hanya terangkat perlahan, masih berjalan maju selangkah demi selangkah ke Jiang Qianjue. Pedang yang bagus dan mendalam putra ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mata Jiang Qianjue melewati warna kejutan, dengan visinya tentang dunia nirvana, dia tidak bisa melihat melalui ilmu pedang Chu Xingyun. Bahkan jika kamu memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi, maka, di hadapan kekuatan absolut, kamu masih sekarat. Jiang Qian terus menangis dengan dingin, telapak tangannya bergerak maju, dan telapak tangan ini jatuh, dan ada suara yang beresonansi di langit dan bumi. Dalam kehampaan, seekor ular iblis menjulang di atas awan emas muncul. Tubuh ular itu ribuan meter. Dengan alisnya, tanduk aneh lahir. Dia menjerit di langit dan melaju ke arah Chu Xingyun. Selanjutnya, suara gemuruh terdengar, ular iblis menyapu langit, dan semua kekuatan spiritual meledak. Bahkan musim semi kuno emas di bawahnya jatuh, tetapi Chu Xingyun masih berjalan, sama seperti dia menghadapi ular iblis horor, dan langkahnya tidak terpengaruh sama sekali. Boom! Ular iblis yang menakutkan menghantam tubuh Chu Xingyun, tetapi pada saat ini, tubuh ular iblis itu menggigil dengan ganas, dan pedang gelap berkilau ke langit, seolah mengendalikan kekosongan, menyebar inci demi inci, merobek inci demi inci, merobek inci demi inci, merobek inci demi inci tubuh caracal ular iblis. Rusak. Chu Xingyun masih berjalan ke depan, kata itu jatuh, dan tubuh ular iblis itu tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, pedang mengerikan yang dimiliki api lubang hitam dilepaskan, dan pedang tandingan itu dipotong, memusnahkan kekuatan spiritual Jiang Qianjue. Ekspresi Jiang Qianjue berubah lagi, tangannya yang besar terangkat, dan satu telapak tangan lainnya jatuh. Pada cetakan telapak tangan emas yang besar, napas nirvana yang samar keluar, menekan satu sisi dunia, dan hegemonik.
Jejak telapak tangan emas ini sangat kuat untuk dengan mudah membunuh orang yin dan yang, tetapi karena telapak tangan emas terus menekan, tanda pedang muncul di cetakan telapak tangan, dan tanda pedang terus meluas, dan Chu Xingyun berjalan menjauh darinya. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya masih acuh tak acuh, dan dia masih memegang pedang lubang hitam di tangannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa baju besi Vientiane di lengan kanannya tidak lagi memancarkan kecemerlangan 4 warna, tetapi kecemerlangan 5 warna, dengan sentuhan aun hijau, aun green, aun. Baju besi Vientiane bertatahkan 4 suanjing asli, 1 suanjing, 1 kecemerlangan warna, semuanya memancarkan kekuatan aslinya yang tebal, dan ini melambangkan vitalitas hijau, yaitu Muyuan Suanjing. 6 gerbang utama di Wastelen Utara masing-masing memiliki sumber suanjing. Apa yang dimiliki Qixinggu adalah Muyuan Suanjing, yang dikendalikan oleh penguasa Qixinggu dari generasi ke generasi. Sebelum memasuki pegunungan Tianshan kali ini, Chu Xingyun berbicara dengan Fu Xiaochen dan meminjam Muyuan Suanjing. Sekarang, baju besi Vientiane dihiasi dengan 5 suanjing asli, 5 suara resonan, menggema kekosongan, cahayanya menyebar. Kekuatan murni tidak ada habisnya. Di depan kekuatan ini, Chu Xingyun dapat dengan mudah mendesak pedang berat dari lubang hitam seberat 400.000 kati. Bahkan ketika menghadapi Jiang Qianjue, yang melangkah ke ranah nirvana, dia tidak jatuh sama sekali, menghancurkan ofensif lawan lagi dan lagi tidak ada salahnya, tidak ada gerakan. Aku akan melihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Jiang Qianjue sudah marah dengan marah, dan kemudian melihatnya melangkah keluar, Jin Mang yang mempesona itu meraung, dan meledak ke arah Chu Xingyun. Dalam sekejap, badai emas yang mengerikan tiba-tiba muncul, angin bertiup, dan itu terbentuk oleh udara nirvana yang kental, yang memiliki kekuatan untuk melahap langit dan bumi, meledak ke telapak tangan, dan niat membunuh bergabung ke dalam angin telapak tangan. Meskipun kamu melangkah ke dunia nirvana, kamu selalu bergantung pada benda asing untuk masuk, dan fondasinya tidak stabil. Mengapa kamu bertarung melawanku seperti ini? Suara Chu Xingyun acuh tak acuh, dan lubang-lubang hitam meledak menjadi cahaya sihir yang menyilaukan, mengubah tubuhnya menjadi iblis gelap yang nyata, badai emas bergulir, tapi dia tidak bisa mendekat. Gaya Sanshan. Chu Xingyun melambaikan pedang sesuka hati, Jian Yun menghancurkan Guanghua, menindas badai emas, membuatnya tidak bisa bergerak selama setengah menit, dan ditekan. Bergemuruh. Tetapi pada saat ini, Jiang Qianju meraung, dan badai emas tiba-tiba pecah. Di mata berangin, gas nirvana berubah menjadi aliran teror, yang mengganggu langit dan bumi, dan memaksanya ke Chu Xingyun. Tuhan, ayo mati. Jiang Qianjue berteriak, tetapi Chu Xingyun masih melangkah maju dan menyambut nirvana dengan inisiatif. Armor Vientiane di lengan kanannya berbisik, dan bunga 5 warna mekar satu persatu. Bulu-bulu baja naik terbalik, kekuatan gelombang tidak terlihat, tetapi mengalir seperti gelombang air, membuat ruang berputar. Tidak ada gelombang kejutan membalikkan gaya pedang. Chu Xingyun mengangkat api lubang hitam, dan gelombang kejut ketiadaan berat muncul, menyenandungkan karya agung, bahwa kekuatan gelombang sebenarnya bergabung ke dalam lubang-lubang hitam, keduanya berubah menjadi cahaya dan memotong langit, gas nirvana Jiang Qianju hancur, dan tidak ada jejak yang tersisa, benar-benar hilang. Bagaimana ini mungkin? Jiang Qianjue sangat ketakutan dengan adegan ini. Anda harus tahu bahwa dia sekarang berada di dunia nirvana. Dia mengendalikan nirvana. Bahkan jika dia berpikir, bahkan dunia akan terpengaruh, tetapi tidak peduli bagaimana dia menembak atau bagaimana menyerang, Chu Xingyun dapat tanggapi dengan acuh tak acuh. Kekosongan dari ketiadaan berosilasi dan bergema ke dalam kekosongan. Dalam waktu singkat, riak dan riak yang tak terhitung muncul dalam kekosongan, memusnahkan badai emas yang tersisa, dan Chu Xingyun melangkah maju dengan momentum besar. Pada saat ini, semua gelombang ketiadaan menyatu di tubuh Chu Xingyun, berputar liar, telapak tangan Chu Xingyun menggigil, api lubang hitam berkembang dari cahaya pedang hitam, dan keluar untuk membunuh kepala Jiang Qianjue. Jiang Qianju merasakan kekuatan menakutkan dari cahaya pedang ini, dan dengan suara gemuruh, dia melepaskan pita emas dengan kedua tangan, dan cahaya itu berisi nirwana, dan tiba-tiba mendorong ke depan. Membalikkan langit. Chu Xingyun meludahi kata itu lagi, dengan sedikit jijik, hanya untuk melihat api lubang hitam diayunkan ke bawah, cahaya pedang berubah menjadi badai, semua yang berlalu terhapus, tidak ada. Bisa menolak. Boom! Ketika lubang hitam menyentuh gas nirvana mendengung dan lolos dari kekuatan surga dan bumi, tetapi terus runtuh, dan kemudian inci menghilang ke ketiadaan. Jiang Qianjue mengepalkan giginya, menggenggam tangan gas nirvana secara langsung, dan melawan api lubang hitam dengan kaku, dan pada saat yang sama, muncul angkutan emas di belakangnya, membunuh Chu Xingyun satu demi satu. Namun, angkutan emas itu belum menyentuh Chu Xingyun. Pada baju besi Vientiane, 5 kristal misterius asli bergetar pada saat yang sama, dan kekuatan murni bertemu untuk membentuk Streamer 5 warna yang cantik. Pesawat ulang-alik emas terbang dan tidak berdaya jatuh ke tanah, ia menjadi redup seketika. Jiang Qianji mengerang tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat jelek, dia terkejut, bagaimana kekuatan Chu Xingyun bisa begitu kuat, sebagai nirvana yang kuat, dia tidak bisa menempati keuntungan sedikitpun. Ilmu pedang anak ini tidak ada bandingannya. Dia selalu bisa menghancurkan ofensifku.
Meskipun dia menekanku dengan momentumnya, masih sulit untuk menyebabkan kerusakan padaku. Aku hanya perlu menemukan waktu yang tepat. Aku masih bisa melakukannya dalam satu gerakan. Jiang Qianjue diam-diam berbisik di dalam hatinya, sebelum kata-kata itu selesai. Pada saat ini, Chu Xingyun di depannya tiba-tiba menurunkan matanya, dan suara itu tidak sabar, kamu memiliki kekuatan ini. Begitu komentar ini keluar, Jiang Qian benar-benar meludahkan napas darah. Kalimat ini, diludahkan dari mulut Chu Xingyun, sangat ironis sehingga seperti melempar tamparannya di wajah, sakit panas. Melihat kulit Jiang Qianjue terus berubah, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi, dan matanya bersinar tajam, dengan dingin berkata, karena ini masalahnya, maka aku tidak akan membuang waktu lagi. Luo Yun, kamu ingin menggertak. Jiang Qianju menggeram marah, dan aun emas tubuhnya melonjak seolah-olah dia ingin benar-benar melahap dirinya menjadi pusaran kekerasan. Aku akan memberitahumu sekarang, sangat bodoh membuatku marah. Seiring dengan raungan marah, Jiang Qianjue berubah menjadi pusaran emas, bergegas menuju Chu Xingyun, tetapi juga pada saat ini, tubuh Jiang Qianjue menggigil tanpa peringatan, mengangkat kepalanya, tetapi melihat Chu Xingyun mengangkat pedang lubang hitam, dan cahaya pedang gelap mengalir turun seperti air, tetapi dikelilingi oleh kecemerlangan 5 warna, keduanya sepertinya menyatu. Chu Xingyun tidak melihat Jiang Qianjue. Pada saat ini, dia sedang menatap baju besi Viantin. 5 Suanjing asli beresonansi. Kecemerlangan yang indah hampir mengubah baju besi Viantin. Armor menyebarkan streamer, terutama di 5 jari, ada suara samar dari suara merdu kuno, seolah-olah benar-benar ada jutaan gajah raksasa yang kosong di langit, berkumpul di pedang ini. Potong. Sebuah suara yang tak terdengar perlahan-lahan berkata dari mulut Chu Xingyun bahwa dia memegang pedangnya dan jatuh, dan lubang-lubang hitam dipotong seperti ini, menyentuh gas nirvana, merobek gas nirvana, dan badai emas, memecah badai emas sampai wajah jelek dan terdistorsi Jiang Qianjue tercermin. Dengan letusan, kekosongan meledak, tubuh Jiang Qianju muncul lagi, tetapi dia terguncang dengan darah dan daging, nafasnya lemah, dan saat dia jatuh ke tanah, kekosongan bergetar lagi, dan lubang-lubangnya penuh, dan lubang-lubang itu penuh, dan mereka tidak bisa dilihat sekilas. Ke bawah, tampaknya bumi terhubung. Lubang itu dalam, dan masih ada jejak pembusukan. Darah belang-belang di atasnya diam-diam menceritakan pertempuran horor sekarang. Seluruh kekosongan masih bergetar, membuat musim semi emas kuno berguling. Chu Xingyun perlahan jatuh dari udara, matanya menyapu lubang, Junyi seperti wajah iblis, tidak terkejut, tidak bahagia, dan tidak bisa melihat sedikit pun fluktuasi emosi. Saya melihat lengan kanannya sedikit gemetar, dan 5 Suanjing asli berhenti beresonansi. Pada saat yang sama, gambar hantu dari jutaan gajah yang muncul dari baju Zirah Viantin juga menghilang, kembali ke kedamaian sepenuhnya. Setelah menyalakan 5 sumber Suanjing pada saat yang sama, tidak hanya 3 kekuatan magis dari baju besi Viantin dapat dengan mudah didorong, tetapi mereka juga dapat diintegrasikan ke dalam pedang lubang hitam, sehingga pedang Seon meletus, dan semua konsumsi daya bukan untukku. Dampak apapun. Hanya menilai dari titik ini, aku takut bahwa tingkat armor Viantin dapat mencapai senjata kerajaan kelas atas. Chu Xingyun mengingat pertempuran tadi, dan matanya berisi cahaya yang tajam, dan dia segera membuat penilaian yang paling akurat. Epi Lubang Hitam adalah seorang prajurit yang tak bertuhan, dan kekuatan yang terkandung seperti lubang hitam, tanpa akhir, tetapi pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang diperlukan sangat besar. Jika 3 kekuatan magis dari baju besi Viantin digabungkan, itu bahkan lebih menakjubkan. Xingyun tidak bisa menanggungnya. Jika dia kehabisan semua kekuatan rohaninya, Ling Hai akan runtuh. Dengan penyatuan 5 sumber Suanjing, konsumsi daya epi lubang hitam dan baju besi Viantin semuanya disediakan oleh sumber Suanjing, yang dapat membuat Chu Xingyun memainkan kondisi terbaiknya. Baru saja, menghadapi Jiang Qianju, dia benar-benar melepaskan kekuatan besar dari 5 Suanjing asli, yang dapat dikatakan sewenang-wenang mendesak lubang-lubang hitam dan baju besi Viantin tanpa penundaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertempurannya dengan Jiang Qianju lebih seperti sebuah ujian, menguji seberapa menakjubkan kekuatan dari 5 Suanjing asli, dan Jiang Qianjue seperti batu asah. Dari awal sampai akhir, Chu Xingyun tidak bawa dia ke hati. Menurut perkiraan Chu Xingyun, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, jika itu adalah pertempuran kekuatan penuh, itu akan cukup untuk membombardir orang-orang Nirvana, tetapi jika dihadapkan dengan 2 orang Nirvana, aku takut itu akan sedikit kewalahan. Ranah Nirvana, satu yang berat, satu halilintar. Setiap kali prajurit mengalami badai, tidak peduli itu kekuatan, atau kekuatan fisik, akan ada lompatan kualitatif, dan kekuatan akan meningkat beberapa kali, kesenjangannya luar biasa. Terlebih lagi, Jiang Qianju belum lama berada di Nirvana, dan dengan bantuan kehendak Kaisar Wu Tian, langkah kritis ini hanya dapat diambil, dan akarnya pada dasarnya tidak stabil. Itu sebabnya, dalam pertempuran ini, Chu Xingyun akan menang dengan mudah, tanpa usaha sama sekali. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa Chu Xingyun dapat mengalahkan Nirvana. Yin Dan yang berkultivasi 4 kali lipat, memegang pedang, menebas Nirvana. Jika masalah ini menyebar, saya takut bahwa seluruh benua spiritual akan bergetar.
Ini terlalu menakjubkan. Tidak ada kejeniusan seperti itu telah muncul sejak zaman kuno. Sentil, di lubang, suara puing-puing tiba-tiba datang, dan Chu Xingyun sedikit memandang, tapi dia melihat Jiang Qianju perlahan-lahan merangkak keluar dari dasar lubang. Tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya melayang, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Terlihat sangat malu. Jiang Qianjue melirik Chu Xingyun, wajahnya gemetar tiba-tiba, dia tidak bisa membunuh pemuda hitam dengan cara terkuat, tetapi sebaliknya dia dikalahkan sepenuhnya dan hampir mati, tidak ada yang bisa menerimanya. Satu langkah, aku bisa menggantikan Fu Xiaochen, menjadi penguasa Seven Star Valley, dan bahkan mendapatkan warisan Kaisar Wu Kaisar, dan menjadi Kaisar Wu yang legendaris. Aku sangat membencinya. Jiang sebelum Qianji gemetar dan bergetar, dia melihat mata merah Chu Xingyun, dan hatinya penuh keengganan. Ribuan hal di dunia hanya 1000 mil jauhnya. Anda bahkan tidak bisa melihat melalui ini. Bagaimana Anda bisa melangkah ke Kaisar Wu Realm, dan bagaimana Anda bisa mengendalikan seluruh gurun utara? Chu Xingyun menatap Jiang Qian tentu saja, kata acuh tak acuh. Jiang Qianji semakin mengguncang tubuhnya, menatap Chu Xingyun, dan mengertakkan gigi dan berteriak, diam untukku, semua ini berkat kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sejauh ini? Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membawa kamu ke Huangquan bersama. Hei, mata Jiang Qianjue berkilau kegilaan, dan ada cahaya keemasan tak berujung di tubuhnya, yang dijarah ke segala arah. Pada akhirnya, bahkan daging dan darahnya berubah menjadi cahaya keemasan, menyilaukan, dan sebenarnya lebih besar. Hari masih cerah, dan ada kecenderungan untuk mengintensifkan, membuat ruang ini sangat tidak stabil. Suara gemuruh terdengar, kekuatan spiritual antara langit dan bumi runtuh inci demi inci, dan raksasa batu di sekitarnya mulai bergetar dan hancur, dan sebuah ruang besar dijanjikan, seolah-olah bencana akan terjadi. Tanpa henti, Chu Xingyun berdiri di depan Jiang Qianju, tetapi keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Di bawah situasi yang aneh, dia masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, melirik Jiang Qianju, dan berkata dengan lembut, kamu pikir itu meledak Ling Hai, bisakah kamu membunuhku? Hah? Tatapan Jiang Qianji sedikit menyempit, ekspresinya terkejut pertama, dan kemudian sebuah senyuman terdengar, tanpa diduga, Anda bahkan tahu bahwa Anda sedang meledakkan Ling Hai, tampaknya, saya masih meremehkan Anda. Sekarang aku melakukan budidaya nirvana. Meskipun Ki nirvana lemah, ia juga dapat berbaur dengan langit dan bumi dan menarik resonansi. Jika aku bersikeras meledakkan diriku sendiri untuk menghancurkan kehampaan orang-orang pada level yang sama tidak akan selamat. Anda tidak dapat melakukan apapun selain Yin dan Yang. Bahkan jika Anda kuat, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan kekuatan destruktif ini. Sepucuk suara keluar dari mulut Jiang Qianjue. Dia membuka mulutnya dan tertawa keras. Cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih tidak stabil. Tampaknya meledak kapan saja. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi jika kamu bahkan tidak bisa meledakkan dirimu sendiri, lalu kenapa kamu tidak berbicara denganku? Chu Xingyun berkata dengan suara aneh, yang membuat Jiang Qianjue berhenti tertawa tiba-tiba, dan melihatnya dengan tatapan bingung. Pada saat dia mengalihkan pandangannya, pedang hitam api lubang hitam, dengan sentuhan cahaya hitam mekar, masing-masing cahaya hitam sangat besar. Ketika terkena udara, cahaya mekar, dan akhirnya, sosok gelap terkondensasi. Jumlah lampu hitam mencengangkan, ada 72 saluran pada akhirnya, dan pada akhirnya, bahkan ada 4 pita ungu dan hitam meledak keluar dari langit. Gambar yang kental ini bahkan lebih mengejutkan, membawa cahaya ungu dan hitam, yang dapat menekan dunia. Boneka Ling. Jiang Qianjue menatap angka-angka itu, menebak tanpa sadar. Hanya saja kata-katanya baru saja jatuh, dan ke-76 tokoh itu bergegas mendekat, dan dia kaget mendapati bahwa nafas dari tokoh-tokoh ini sangat kuat, tidak hanya nafas kuat Yin dan Yang, tetapi juga nafas kuat Nirwana. Pada saat yang sama, wajah-wajah tokoh-tokoh ini juga menakuti Jiang Qianjue, dan masing-masing dari mereka benar-benar tahu bahwa orang-orang ini seharusnya tidak mati dalam pertempuran, bagaimana mungkin mereka masih hidup, dan mematuhi instruksi Chu Xingyun. Sebelum dia terkejut, budak pedang lubang hitam itu telah memblokir kekosongan ini, 4 budak pedang nirvana ditembak pada saat yang sama, kekuatan teror kosong, datang ke tubuh Jiang Qianjue, dan bahkan menekan laut rohnya, dengan seteguk rendah, 4 nafas nirvana mekar, dan rumah-rumah emas yang kejam dan cerah ditekan, dan mereka kembali ke Jiang Qianjue. Aku benci itu. Betapa kerasnya rumah-rumah emas ini mengalir kembali ke tubuh Jiang Qianju, menodainya dengan cahaya keemasan. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak di langit, dan kemudian Ling Hai menggigil dengan gemetar dan meledak suara menderu memekakan telinga. Cahaya menyilaukan membanjiri seluruh kehampaan, dan pada saat ini, langit dan bumi tampaknya tidak memiliki suara sama sekali, hanya kekuatan teror berubah menjadi gelombang air, dan suara menggeliat terus-menerus. Setelah suara ini berangsur-angsur hilang, tempat Jiang Qianju berdiri sekarang menghilang, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan, tetapi kekuatan mengerikan itu tidak pernah mendekati Chu Xingyun dan dihalangi oleh budak pedang lubang hitam. Jiang Qianjue baru saja meninggal.
Dia ingin meledakkan laut roh dan mati bersama Chu Xingyun, tetapi pada akhirnya, dia masih gagal untuk melukai Chu Xingyun sedikit pun, dan hanya bisa mati dengan penyesalan yang tak ada habisnya, yang benar-benar menyedihkan. Di ruang angkasa, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sehingga kekuatan spiritual di sekitarnya rusak. Sinar angin bertiup, dan beberapa batu raksasa terkelupas dari dinding gunung, tetapi seketika berubah menjadi bubuk dan menghilang. Nirvana yang kuat meledakkan Ling Hai, sangat kuat, bahkan Chu Xingyun tidak berani melawan sendirian, langsung memanggil semua budak pedang lubang hitam, dan sepenuhnya menekan Jiang Qianju. Namun demikian, tubuh beberapa budak pedang Yin yang masih rusak. Dalam kasus yang parah, sebagian besar tubuh hancur berantakan, dan sinar cahaya lubang hitam murni lolos. Untungnya, budak pedang lubang hitam ini terbuat dari api lubang hitam, bahkan jika mereka dihancurkan untuk menghancurkan residu, mereka juga dapat menggunakan api lubang hitam untuk membentuk kembali tubuh tanpa dampak apapun. Tetapi sebagai harga, dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap kekuatan lubang hitam untuk diperbaiki. Chu Xingyun melangkah maju dan berjalan di depan tubuh Jiang Qianju, tanpa ekspresi di wajahnya. Baginya, akhir Jiang Qianju sudah hancur. Tidak ada perbedaan apakah dia mati atau bagaimana dia mati. Dengan pemikiran ini, Chu Xingyun dengan lembut membelai telapak tangannya dan memasukkan jiwa sisa Jiang Qianju ke dalam lubang-lubang hitam. Adapun mayat itu dikumpulkan di ruang bagian dalam batu reinkarnasi. Meskipun fondasi Jiang Qianju tidak stabil, bagaimanapun ia telah melangkah ke ranah nirvana. Selama ia menginvestasikan sumber daya pelatihan yang cukup, ia dapat menggunakan lubang-lubang hitam dan memadatkan budak pedang nirvana lagi. Akibatnya, budak pedang nirvana yang dimiliki oleh Chu Xingyun mencapai 5, dan kekuatan mereka akan sangat meningkat. Kamu kembali ke api lubang hitam untuk sementara waktu. Jika perlu, saya akan memanggilnya langsung. Chu Xingyun melirik budak pedang lubang hitam. Budak lubang hitam budak diam, tetapi mengangguk sedikit, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Dia jatuh ke lubang-lubang hitam. Dengan kepergian budak pedang lubang hitam, hanya ada Chu Xingyun yang tersisa di ruang besar Nuo. Tanpa ragu, dia terus melangkah maju dan langsung menuju pantai musim semi kuno emas. Dengungan garing terdengar, dan aku melihat pusaran air keemasan masih di tengah mata air purba emas, dan gumpalan aun emas cerah melarikan diri darinya. Keinginan. Melihat ini, Chu Xingyun ada di sekitar, dan dia sedikit bersemangat saat ini. Dalam kehidupan terakhir, dia berbalik dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan jejak mata air kuno yang misterius. Sekarang, mata air kuno yang legendaris muncul di depannya. Perasaan ini sangat indah, dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saat pusaran air emas menjadi lebih besar dan lebih besar, di bidang penglihatan Chu Xingyun, tetesan air keemasan ditangguhkan di udara, dan rumah-rumah emas yang mempesona bermekaran, memadatkan hantu yang megah. Apakah ini, sebuah istana? Chu Xingyun terkejut di dalam hatinya. Setelah kata-kata itu keluar, bayangan hantu menjadi lebih dan lebih solid, dan itu benar-benar sebuah istana. Pada plak istana, naga dan phoenix menari dengan 3 kata Mitiangong. Kaisar Wutian dan Istana Mitian, jika tidak ada kecelakaan, tempat ini adalah tempat pelatihan Kaisar Wutian. Tidak heran tidak ada yang pernah menemukan kediaman Kaisar Wutian di kehidupan sebelumnya. Ternyata itu sebenarnya bersembunyi di sini. Chu Xingyun mau tak mau berkata tiba-tiba. Di depan saya, istana yang megah ini megah dan megah, memancarkan semburan sajak kuno. Orang tidak bisa tidak menyembahnya. Bahkan Chu Xingyun merasakan gegar otak dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut sebelum mengekang pemikiran ini. Chu Xingyun dengan hati-hati melihat ke Istana Mitian. Setelah beberapa saat, musim semi emas kuno mulai mencair, dan tangga yang sempit dan cerah muncul di depan Istana Mitian. Melihat adegan seperti itu, Chu Xingyun sedikit mengangkat alisnya karena terkejut, tetapi langkahnya tidak berhenti, dia dengan lembut menginjak tangga emas dan berjalan perlahan menuju Istana Mitian. Ketika Chu Xingyun datang ke gerbang Istana Mitian, pesona agung dan kuno tidak diragukan lagi terungkap. Pita emas kental dan perlahan melilit tubuhnya, menjadi lebih tebal dan lebih menyilaukan sampai itu diselimuti sepenuhnya. Bergemuruh. Pada saat ini, gerbang Istana Mitian membanting terbuka, memperlihatkan aula panjang Yongdao, tetapi dibandingkan dengan pangran Istana Mitian yang megah, Yongdao dipenuhi dengan nafas kematian yang kuat. Ini sangat mematikan. Chu Xingyun mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa koridor istana di depannya ditutupi dengan tulang putih, dan tidak ada yang lengkap. Tampak jelas, dia terkena dampak kekerasan di depannya, dan kematiannya sangat tragis. Bilah pedang tersebar di sekitar tulang putih. Peralatannya juga rusak dan berkarat, dan mereka sudah menjadi tumpukan besi tua. Sangat luar biasa di luar istana, tapi begitu mati di dalam istana, yang agak aneh. Chu Xingyun bergumam pelan, tetapi ketika kata-kata itu jatuh, mangga emas mekar di tubuhnya, dan ia dikirim ke yang tak terkendali. Istana Mitian bergemuruh. Hampir pada saat yang sama, pintu dibanting menutup. Ketika Chu Xingyun pulih, tetesan air keemasan di tubuhnya telah menghilang, dan seluruh ruang gelap dan tenang, tanpa angin, cahaya, dan vitalitas, seperti kematian yang nyata.
Tempat, tampaknya tidak peduli bagaimana aku berharap aku akan masuk ke istana ini pada akhirnya. Chu Xingyun melirik. Yongdao ini tidak tahu berapa lama debu telah disegel. Pada saat ini, ada jiwa yang masuk tulang-tulang di dalam dan peralatan persenjataan di dalamnya. Satu demi satu, atmosfer yang membusuk dan membusuk menjadi lebih kuat. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengambil kembali tatapannya dan berjalan maju tanpa sepatah kata pun. Baru saja dia memeriksa dengan kesadaran spiritual. Gerbang di belakangnya diukir dengan serangkaian roh misterius. Jumlahnya luar biasa, dan itu benar-benar menghalangi jalan. Jelas karena istana Mitian ini secara aktif menelannya ke dalam Yongdao, dia tidak ingin dia pergi dengan mudah. Namun, Chu Xingyun tidak ingin pergi. Dia mencarinya di kehidupan terakhirnya hanya untuk menemukan mata air kuno yang misterius dan mengetahui rahasia Kaisar Mitian. Istana Mitian ini tidak sederhana. Sangat mungkin dia bersembunyi. Aura pembusukan yang kuat datang, Chu Xingyun memancarkan semangat langit dan bumi, dan mengusir semua aura pembusukan. Di bagian belakang, api lubang hitam bersenandung, siap untuk keluar dari sarungnya kapan saja. Hah, Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba berhenti, dan melihat ke depan dengan terkejut. Saya melihat dalam bidang penglihatannya bahwa Yongdao di depan secara bertahap menjadi luas, di mana dua sosok runtuh ke tanah, meridian daging dan darah telah menghilang, dan hanya dua tulang yang tersisa. Chu Xingyun menatap dalam-dalam pada dua tulang yang mati, masih berbicara, dan terus bergerak maju, tetapi ketika ia masuk lebih dalam ke istana, jumlah tulang yang mati di kedua sisi koridor meningkat dan hampir menumpuk menjadi sebuah bukit. Yongdao terus bergerak maju, gelap dan dalam, aku tidak tahu kemana harus pergi. Chu Xingyun mengangkangi dua tulang mati, berbelok di sudut, dan ketika matanya melihat ke depan, dia berhenti lagi, sepasang murid tertegun kencangkan. Tetapi melihat dia di depannya, ada tulang kering lain. Daging dan darah meridian telah tersebar dan jatuh di tanah, tetapi itu berbeda dari tulang kering sebelumnya. Tulang kering di depannya menunjukkan warna batu giok kristal, dan pada tulang-tulangnya, ada prasasti yang tidak jelas dan padat. Tiba-tiba, wajah Chu Xingyun tenggelam, matanya berangsur-angsur bermartabat. Setelah setengah ledakan, dia mengeluarkan suara tebal, dan berkata dengan suara halus, tulang melekat pada prasasti abadi, tulang tanpa tulang ini seharusnya menjadi kaisar yang kuat dari Kaisar Wu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.